Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain antara Anies Baswedan, calon presiden, dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik, semacam hilirisasi itu. Itu yang kita penting. Seorang calon presiden mesti kasih kemampuan, kita tuntut kemampuannya untuk memberi politics of hope, harapan itu. Dengan kekuatan argumen, dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagiaan. Itu calon presiden. Anda bisa bedain antara calon presiden, bekas presiden, dan presiden bekas. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya kuliah tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu.
ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Luar biasa, dalam dinamika politik Indonesia yang selalu penuh perdebatan, nama Anies Baswedan sering muncul sebagai salah satu tokoh yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan nasional. Salah satu yang cukup sering menyampaikan pandangan tersebut adalah pengamat politik Rocky Gerung. Dalam berbagai diskusi publik dan forum intelektual, Rocky Gerung pernah menyampaikan pandangannya bahwa Anies Baswedan memiliki kualitas yang menurutnya layak untuk memimpin Indonesia. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia menilai bahwa di antara banyak tokoh politik yang muncul, Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki kemampuan intelektual dan gagasan yang kuat tentang arah masa depan bangsa. Nah, pernyataan ini tentu menarik perhatian publik. Rocky Gerung bukan sosok yang sembarangan dalam menyampaikan pandangan politiknya. Ia dikenal sebagai seorang akademisi yang sering melihat politik bukan hanya dari sisi kekuasaan, tetapi juga dari perspektif ide, konsep, dan kualitas kepemimpinan. Menurut Rocky Gerung, seorang presiden tidak hanya dituntut untuk memiliki dukungan politik yang besar, tetapi juga harus mampu menghadirkan gagasan besar tentang masa depan negara. Ia sering menyampaikan bahwa politik yang sehat adalah politik yang dipenuhi oleh pertarungan ide. Dalam konteks itulah, ia menilai Anies Baswedan memiliki kelebihan tertentu. Nah, salah satu hal yang sering disoroti Rocky Gerung adalah kemampuan Anies dalam menjelaskan ide kepada publik. Dalam berbagai pidato dan diskusi, Anies dikenal memiliki cara berbicara yang sistematis, argumentatif, dan penuh dengan referensi intelektual. Nah, bagi Rocky Gerung, kemampuan menjelaskan gagasan dengan jelas adalah kualitas penting bagi seorang pemimpin nasional. Seorang presiden tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi juga dengan narasi yang mampu mempersatukan masyarakat. Selain itu, latar belakang Anies Baswedan juga sering menjadi sorotan. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies dikenal sebagai akademisi dan pernah menjadi rektor di salah satu universitas ternama di Indonesia. Pengalaman akademik ini dianggap membentuk cara berpikirnya dalam melihat persoalan bangsa secara lebih luas dan mendalam. Rocky Gerung sering mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir dalam kerangka ide besar, bukan sekedar menjalankan rutinitas kekuasaan. Dalam pandangannya, Anies termasuk tokoh yang sering berbicara tentang visi jangka panjang Indonesia. Ketika Anies memasuki dunia pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun masa jabatannya tidak berlangsung lama, pengalaman tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana ia mencoba membawa pendekatan baru dalam sektor pendidikan. Setelah itu, Anies melanjutkan perjalanan politiknya dengan memimpin ibu kota negara sebagai Gubernur Jakarta. Masa kepemimpinannya di Jakarta menjadi salah satu periode yang paling banyak diperhatikan oleh publik. Selama memimpin Jakarta, berbagai kebijakan yang ia jalankan sering menjadi bahan diskusi nasional. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik. Namun, bagi Rocky Gerung, kontroversi dalam politik adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya, pemimpin yang memiliki gagasan biasanya akan memicu perdebatan. Perdebatan tersebut justru menjadi bagian dari proses demokrasi. Rocky Gerung juga sering menilai bahwa Anies Baswedan ini memiliki kemampuan komunikasi politik yang kuat. Dalam berbagai kesempatan, Anies mampu menjelaskan kebijakan dan visinya dengan bahasa yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat. Bagi Rocky Gerung, kemampuan ini penting karena seorang presiden harus mampu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jelas dan rasional. Namun tentu saja, pandangan Rocky Gerung bukan satu-satunya perspektif dalam melihat politik Indonesia. Dalam demokrasi, selalu ada banyak tokoh yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi pemimpin nasional.
Setiap tokoh memiliki pendukung, kritik, serta rekam jejak yang berbeda-beda. Perdebatan tentang siapa yang paling mampu menjadi presiden merupakan bagian dari dinamika politik yang sehat. Masyarakat memiliki hak untuk menilai berbagai kandidat berdasarkan pengalaman, integritas, dan program-program yang mereka tawarkan. Dalam sistem demokrasi, keputusan akhir selalu berada di tangan rakyat. Karena itu, pernyataan Rocky Gerung tentang kehebatan Anies Baswedan seharusnya dapat dipahami sebagai bagian dari diskusi politik yang lebih luas. Ia menyampaikan pandangan berdasarkan analisis dan penilaiannya sendiri terhadap kualitas kepemimpinan. Apakah semua orang setuju dengan pandangan tersebut? Tentu tidak selalu. Namun justru disitulah letak kekuatan demokrasi. Berbagai pandangan dapat muncul, diperdebatkan, dan diuji di ruang publik. Yang paling penting adalah masyarakat dapat mendengar berbagai perspektif sebelum akhirnya menentukan pilihan mereka sendiri. Pada akhirnya, masa depan kepemimpinan Indonesia tidak ditentukan oleh satu pengamat politik saja, melainkan oleh jutaan suara rakyat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dan dalam proses itulah, tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan bersama berbagai kandidat lainnya akan dinilai oleh masyarakat berdasarkan gagasan, rekam jejak, dan visi yang mereka tawarkan untuk Indonesia.